Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami yaitu tentang proses ATME obat. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina, Master of Science selaku dosen pengampu dalam mata kuliah farmakologi dasar. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fadil Al-Ghifari dengan NIM 2301120 selaku moderator dan penyaji pertama. Perkenalkan, nama saya Dian Sapitri Matondang dengan NIM 2301110. Perkenalkan, nama saya Kiki Trislistiawati dengan NIM 2301125. Perkenalkan, nama saya Medina Eva Farah Nirmala Dewi dengan NIM 2301127. Perkenalkan, nama saya Rahmi Pratiwi dengan NIM 2301133. Nama saya Natasha Dea Afifah dengan NIM 2301129. Perkenalkan, nama saya Suciani Syafitri dengan NIM 2301143. Perkenalkan, nama saya Yunis Wita dengan NIM 2301147. Nah, langsung aja yuk kita masuk ke materinya. Jadi, proses ATME obat itu merupakan singkatan dari absorpsi atau disebut juga dengan penyerapan, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi atau pengeluaran. Nah, langsung aja nih kita masuk ke pengertian dari ATME. Jadi, ATME itu termasuk bagian dalam farmakokinetik dan farmakologi. Ini adalah sebuah singkatan dari penyerapan, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi. Dan ATME ini menjelaskan disposisi dari senyawa farmasi dalam suatu organisme. Keempat kriteria semua mempengaruhi tingkat obat dan kinetika paparan obat ke jaringan, dan karenanya mempengaruhi kinerja dan aktivitas farmakologis senyawa sebagai obat. Sedangkan farmakokinetik menurut ilmu farmakologi adalah suatu proses yang dilalui obat di dalam tubuh atau tahapan perjalanan obat di dalam tubuh yang kita kenal juga dengan proses ATME obat. Yang pertama itu adalah absorpsi, yaitu tahapan penyerapan obat. Selanjutnya itu ada distribusi, yaitu aliran darah akan membawa obat-obatan ke seluruh tubuh. Selanjutnya ialah metabolisme, yaitu pemecahan obat atau di metabolisme. Dan yang terakhir itu ada ekskresi atau pengeluaran sisa obat melalui urin atau feses. Terkadang juga bisa melalui keringat. Selanjutnya, apa sih pentingnya memahami proses ATME obat ini? Jadi, memahami proses ATME obat itu sangat penting dalam farmakologi karena dapat membantu dalam pemahaman tentang bagaimana obat itu dapat berinteraksi dalam tubuh manusia. Pengetahuan tentang bagaimana obat diserap, didistribusikan, dimetabolisme, dan diekspresikan dapat membantu dalam merancang dosis yang tepat, mengidentifikasi efek samping yang mungkin, dan memprediksikan interaksi obat. Ini juga dapat membantu dalam pengembangan obat baru dan meningkatkan efektivitas serta keamanannya. Selanjutnya yaitu absorpsi obat. Absorpsi obat adalah perpindahan obat dari tempat pemberiannya menuju ke aliran darah. Kecepatan dan efisiensi absorpsi bergantung pada cara pemberiannya. Pada pemberian intravena, absorpsi berlangsung secara sempurna disebabkan karena dosis total obat mencapai sirkulasi sistematis. Selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi absorpsi. Yang pertama itu keuretan obat, lalu kemampuan difusi melintasi sel membran, konsentrasi obat, sirkulasi pada letak absorpsi, luas permukaan kontak obat, bentuk persediaan obat, cara pemakaian obat dengan bercara yaitu air dan zat. Lalu distribusi obat. Obat transdermal dapat didistribusi ke berbagai organ dalam tubuh, tergantung pada jenis obat dan kondisi tubuh. Obat transdermal dapat didistribusi ke dalam paru-paru, hati, dan sistem paru-paru lainnya. Obat setelah diabsorpsi akan tersebar melalui sirkulasi darah ke seluruh badan dan harus melalui membran sel agar tercapai tepat pada efek aksi. Molekul obat yang mudah melintasi membran sel akan mencapai semua cairan tubuh baik secara intra maupun ekstrasel. Sedangkan obat yang sulit menembus membran sel, maka penyebarannya umumnya terbatas pada cairan ekstrasel. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi distribusi obat, yaitu terdapat dua faktor. Yang pertama, berat dan komposisi tubuh.
yaitu cairan tubuh, massa otot, fungsi, dan peredaran darah berbagai organ. Yang kedua, bergantung pada volume distribusinya dan tingkat pengikatan protein. Yang keduanya dapat dipengaruhi oleh proses penyerapan. Materi selanjutnya adalah metabolisme obat. Metabolisme obat adalah pemecahan metabolik obat oleh makhluk hidup, biasanya melalui sistem enzimatik khusus. Metabolisme xenobiotik adalah serangkaian jalur metabolisme yang mengubah struktur kimia xenobiotik yang merupakan senyawa asing biokimia normal makhluk hidup. Contohnya adalah obat atau racun. Reaksi-reaksi ini sering bertindak untuk mendetoksifikasi senyawa beracun. Walaupun zat antara dalam metabolisme xenobiotik itu sendiri dapat menyebabkan efek toksik. Ilmu yang mempelajari metabolisme obat disebut farmakokinetik. Faktor yang mempengaruhi metabolisme obat tersebut meliputi faktor fisiologis seperti usia, variasi individu, contohnya polimorfisme genetik, enzim sitokrom P450, serta faktor patologis seperti penyakit hati, ginjal, atau jantung. Dosis, frekuensi, rute pemberian, distribusi jaringan, dan pengikatan protein juga berperan dalam metabolisme. Pemodelan in silico memungkinkan prediksi metabolisme obat dalam populasi pasien virtual seperti studi klinis, membantu mengidentifikasi individu yang berisiko terhadap reaksi yang merugikan. Tujuan metabolisme obat. Nah, jadi apa sih tujuan metabolisme obat? Jadi, metabolisme obat bertujuan untuk mengubah obat nonpolar menjadi polar agar dapat diekstraksi melalui ginjal atau empedu. Nah, metabolisme obat ini terutama terjadi pada hati. Tempat lain metabolisme obat yang lain itu terjadi pada dinding usus, ginjal, paru-paru, darah, otak, kulit, dan juga lumen kolon oleh flora. Ekskreksi obat. Ekskreksi obat merupakan perpindahan obat dari sirkulasi sistemik menuju ke organ ekskreksi. Obat mengalami ekskreksi bertujuan untuk mendetoksifikasi obat karena telah diketahui bahwa obat dianggap racun atau zat asing oleh tubuh. Obat diekskreksi melalui ginjal dalam bentuk utuh maupun metabolitnya. Konsentrasi bahan berkhasiat dalam tubuh menjadi menurun. Ekstraksi obat juga memiliki cara lain dari ekstraksi obat tersendiri, yaitu yang pertama ada kulit bersama dengan keringat, yang kedua paru-paru dengan pernafasan keluar, terutama berperan pada anestesi umum, anestesi gas, dan anestesi terbang. Yang ketiga ada hati, misalnya melalui saluran empedu, terutama obat untuk infeksi saluran empedu. Yang keempat ada air susu ibu, misalnya alkohol, obat tidur, nikotin dari rokok, dan alkaloid lain. Jadi harus diperhatikan karena dapat menimbulkan efek farmakologi ataupun toksis pada bayi. Nah, yang terakhir itu ada usus, misalnya sulfonamida dan preparat besi. Absorpsi merupakan penyerapan obat ke dalam sirkulasi sistemik. Ada beberapa rute pemberian obat. Yang pertama yaitu ada oral dan peroral. Obat melalui sistem pencernaan. Yang kedua yaitu ada transdermal. Obat melalui lapisan kulit. Yang ketiga ada inhalasi, yaitu obat diserap melalui saluran pernapasan. Yang keempat ada injeksi, kecuali yang masuk ke dalam pembuluh darah. Dan ada beberapa rute lainnya, seperti obat diserap melalui rektal, uretral, vaginal, dan okuler. Obat inhalasi adalah obat yang diberikan melalui proses inhalasi, yaitu saat pasien menghirup oksigen melalui hidung dan masuk ke paru-paru. Inhalasi sering digunakan untuk pengobatan penyakit paru seperti asma, bronkitis kronis, dan penyakit lainnya. Jenis obat yang sering diberikan dengan nebulizer adalah obat bronkodilator, mukolitik, dan antiinflamasi. Penggunaan inhalasi memiliki beberapa keuntungan seperti bekerja langsung pada saluran pernapasan, permulaan kerja yang cepat, dan dosis
dan dosis obat yang lebih kecil. Sediaan transdermal merupakan suatu sediaan yang memungkinkan obat masuk ke dalam kulit dan memiliki efek sistemik. Penetrasi zat aktif sediaan transdermal ke dalam kulit dapat ditingkatkan dengan menambah peningkat penetrasi. Obat sublingual adalah obat yang digunakan dengan cara ditempatkan di bawah lidah untuk larut dan menyerap ke dalam darah melalui jaringan di sana. Obat ini memiliki kelebihan seperti menghindari efek lintas, mempunyai akses penghantaran mudah, dan penghantaran obat relatif mudah berakhir jika diperlukan. Obat sublingual umumnya tersedia dalam bentuk tablet, pil, dan semprotan. Bukal adalah memberikan obat dengan cara meletakkan obat di antara gusi dan membran mukosa di antara pipi. Obat bukal umumnya digunakan untuk mengurangi efek samping, memperpanjang waktu tinggal obat, dan meningkatkan bioavailabilitas obat sistemik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, obat inhalasi ialah obat yang melalui proses inhalasi, yaitu pada saat pasien menghirup oksigen dan masuk ke paru-paru. Contoh obat inhalasi ialah Seretida, Combifen, dan Salbutamol. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu obat Salbutamol. Salbutamol adalah obat untuk mengatasi sesak napas akibat penyempitan saluran udara di paru-paru. Obat ini tersedia dalam bentuk hirup, tablet, sirup, dan suntik. Salbutamol biasa digunakan pada penderita asma dan gangguan saluran pernafasan, seperti penyakit paru obstruktif kronik. Selain itu, salbutamol juga dapat digunakan untuk mencegah sesak napas akibat olahraga. Merek dagang salbutamol yaitu ada Vartolin, Glisen, Glitafen, salbutamol sulfat, Salbufen, Ventolin inhaler, dan Saltam. Untuk proses farmakokinetik salbutamol ialah yang pertama, ada proses absorpsi, yaitu proses penyerapan salbutamol cepat dan sepenuhnya diserap setelah pemberian oral, baik dengan rute inhalasi atau lambung, dan memiliki bioavailabilitas oral sekitar 50%. Rata-rata konsentrasi salbutamol plasma puncak 492 kg terjadi dalam 3 jam setelah inhalasi. Proses kedua yaitu distribusi. Volume distribusi yang jelas adalah sekitar 156 liter. Hanya 8% dari obat terikat dengan protein plasma. Dalam uji coba non-klinis, kadar sekitar 5% kadar plasma salbutamol ditemukan di otak. Namun jumlah ini mungkin mewakili distribusi zat dalam air ekstraseluler otak. Lalu proses yang ketiga yaitu metabolisme. Waktu paruh terminal rata-rata sekitar 4 jam dengan rata-rata total pembersihan 480 ml per menit dan rata-rata pembersihan ginjal 291 ml per menit. Setelah pemberian intravena, ekskresi urin selesai setelah sekitar 24 jam. Lalu proses yang terakhir yaitu ekskresi. Sebagian besar dosis diekskresikan sebagai senyawa induk dan diekskresikan sebagai konjugat sulfat. Setelah pemberian oral, ekskresi urin dari obat yang tidak berubah dan konjugat sulfat adalah 31,8% dan 48,2% dari dosis masing-masing. Selanjutnya yaitu obat transdermal. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya, obat transdermal ialah obat yang masuk ke dalam kulit dan memiliki efek sistemik. Contoh obatnya yaitu Durogesic yang mengandung zat aktif yaitu fentanyl. Untuk proses farmakokinetiknya, yang pertama yaitu ada absorpsi. Fentanyl dapat diabsorpsi dengan baik di dalam tubuh apabila diberikan dengan rute subkutan, intramuskular, dan transdermal. Sediaan bentuk per oral cenderung jarang digunakan karena adanya metabolisme efek. Sehingga jika fentanyl diberikan secara per oral, maka dibutuhkan adanya peningkatan dosis agar tercapai efek terapeutik yang diinginkan. Tambahan transdermal fentanyl menyediakan pengiriman obat yang konstan selama 72 jam dengan 24 jam pertama menjadi yang paling penting untuk mencapai konsentrasi keadaan stabil. Yang kedua yaitu proses distribusi. Fentanyl adalah opioid
kuat dengan lipofilisitas tinggi yang memungkinkan distribusi cepat ke sistem saraf pusat dan jaringan lainnya. Fentanyl sangat larut dalam lemak, mempunyai ikatan dengan protein sebesar 80-85%. Fentanyl dengan cepat meninggalkan kompartemen darah dan terakumulasi dalam konsentrasi tinggi dalam jaringan yang mempunyai perfusi yang tinggi seperti otak, paru-paru, hati, ginjal, dan limpa. Fentanyl terakumulasi di otot skeletal dan lemak, kemudian dilepaskan secara perlahan ke dalam darah. Konsentrasi obat di otot skeletal dapat lebih rendah, tetapi jaringan ini berfungsi sebagai reservoir utama karena jumlahnya yang besar, walaupun aliran darah ke jaringan lemak lebih kecil daripada jaringan dengan tingkat perfusi yang tinggi. Akumulasi dapat menjadi faktor penting, terutama setelah pemberian dengan dosis tinggi atau infusi kontinu dari opioid yang sangat lipofilik dari metabolisme secara perlahan. Proses yang ketiga yaitu proses metabolisme. Fentanyl dimetabolisme terutama di hati oleh sistem enzim sitokrom dengan metabolit utama adalah norfentanyl. Lalu proses yang terakhir yaitu ekskresi. Fentanyl dan metabolitnya diekskresikan terutama dalam urin dengan sejumlah kecil diekskresikan dalam tinja. Selanjutnya kita membahas contoh obat sublingual, yaitu ISDN atau isosorbate dinitrat dan vasorbate. Yang pertama, absorpsi. Penyerapan isosorbate dinitrat setelah pemberian dosis oral hampir selesai, namun availabilitasnya sangat bervariasi, dari 10% hingga 90%, dengan metabolisme lintas pertama yang ekstensif di hati. Kadar serum mencapai maksimum sekitar 1 jam setelah konsumsi. Bioavailabilitas rata-rata ISDN adalah sekitar 25%. Sebagian besar penelitian mengamati peningkatan progresif dalam bioavailabilitas selama terapi kronis. Selanjutnya, distribusi. Setelah diserap, volume distribusi isosorbate dinitrat adalah 2 liter per kilogram hingga 4 liter per kilogram. Dan volume in dibersihkan dengan kecepatan 2 liter per menit hingga 4 liter per menit. Sehingga waktu paru ISDN dalam serum adalah sekitar 1 jam. Karena pembersihan melebihi aliran darah hepatik, metabolisme ekstrahepatik juga harus terjadi. Pembersihan terutama dipengaruhi oleh denitrasi pada 2 mononitrat dari 15% hingga 25%. Dan 5 mononitrat 75% hingga 85%. Selanjutnya, metabolisme. Terjadi metabolisme lintas pertama oleh hati pada bahan nitrat organik yang biasa digunakan secara oral. Hal tersebut menyebabkan bioavailabilitas obatnya sangat rendah, yaitu lebih kurang dari 10% hingga 20%. Pada rute peroral, nitrat organik memiliki durasi kerja obat yang lama dan kadar obat yang cukup dapat mempertahankan konsentrasi sistem obat. Induk beserta metabolik aktif dalam darah pada rute sublingual. Nitrat organik tidak mengalami metabolisme lintas pertama oleh hati, sehingga memiliki mula kerja cepat dan durasi kerja yang singkat, yaitu sekitar 15-30 menit. Selanjutnya, ekskresi. Obat sublingual dengan waktu paru yang lebih lama ISDN dan metabolitnya aktif. Selanjutnya, obat bukal, contohnya Bukastem M. Yang pertama, absorpsi. Obat bukal merupakan bentuk obat yang diserap melalui mukosa mulut, seperti film bukal mukoadhesif. Mukosa mulut dan tenggorokan memiliki sifat absorpsi yang baik, terutama karena tervaskularisasi yang baik. Yang kedua, distribusi. Dapat memberikan disintegrasi atau waktu hancur yang cepat, dan obat terlarut dari film bukal harus melebihi 80%. Selanjutnya, metabolisme. Metabolisme obat bukal dapat berbeda tergantung pada obat yang digunakan. Beberapa obat bukal seperti diltiazem HCl mempunyai banyak keuntungan, termasuk bioavailabilitas yang lebih tinggi. Selanjutnya, ekskresi. Dapat berbeda tergantung pada obat yang digunakan.
beberapa obat bukal seperti dilithiazam HCl akan dikembalikan ke dalam darah dan dikonsumsi oleh organ yang membutuhinya. Di sini saya akan menjelaskan tentang absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi pada obat paracetamol dan obat omeprazol. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi pada obat paracetamol. Paracetamol diabsorpsi dengan baik di usus halus melalui transportasi pasif pada pemberian oral. Pemberian dengan makanan akan sedikit memperlambat absorpsi paracetamol. Pada pemberian melalui rektum, terdapat variasi konsentrasi puncak di plasma dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konsentrasi puncak di plasma lebih lama. Setelah pemberian oral, konsentrasi puncak pada plasma akan dicapai dalam waktu 10-60 menit pada tablet biasa dan 60-120 menit untuk tablet lepas lambat. Paracetamol memiliki waktu paruh 1-3 jam. Paracetamol memiliki bioavailabilitas yang tinggi. Sekitar 25% paracetamol dalam darah diikat oleh protein. Metabolisme paracetamol terutama berada di hati melalui proses glukuronidasi dan sulfasi menjadi konjugat non-toksik. Sebagian kecil paracetamol juga dioksidasi melalui enzim sitokrom P450 menjadi metabolit toksik berupa N-asetil parabenzoquinone. Pada kondisi normal, NAPQI akan dikonjugasi oleh glutathione menjadi cysteine dan konjugat asam mercapturat. Ketika diberikan dalam jumlah yang besar atau terdapat defisiensi glutathione, maka NAPQI tidak dapat terdetoksifikasi dan menyebabkan nekrosis hepar akut. Sekitar 85% paracetamol diekskresi dalam bentuk terkonjugasi dan bebas melalui urin dalam waktu 24 jam. Pada paracetamol oral, ekskresi melalui renal berlangsung dalam laju 0,16 sampai 0,2 ml per menit per kilogram. Eliminasi ini akan berkurang pada individu berusia lebih dari 65 tahun atau dengan gangguan ginjal. Selain ginjal, sekitar 2,6% akan diekskresikan melalui biliar. Paracetamol juga dapat diekskresikan dengan hemodialisa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi pada obat omeprazol. Omeprazol memiliki waktu kerja yang cepat dengan bioavailabilitas 30-40% jika diberikan secara oral. Efek penghambatan asam terjadi dalam waktu 1 jam setelah pemberian. Omeprazol mencapai efek maksimum dalam waktu rata-rata 2 jam dan bertahan sampai waktu 72 jam. Kemudian diikuti dengan aktivitas basal kembali dalam waktu 3-5 hari. Omeprazol memiliki ikatan protein yang besar yaitu sekitar 95% dengan volume distribusi sekitar 0,39 liter per kilo. Omeprazol terdistribusi ke jaringan terutama sel parietal lambung. Omeprazol juga dapat masuk ke air susu ibu. Omeprazol dimetabolisme secara cepat oleh enzim sitokrom P45 hepar, terutama melalui CYP2C19 dengan hasil metabolitnya hidroksi omeprazol. Pasien yang memiliki metabolisme lambat atau slow metabolizer atau kekurangan enzim CYP2C19 dan diberikan omeprazol memiliki konsentrasi plasma yang lebih meningkat 5 kali lipat dibandingkan dengan pasien dengan metabolisme normal. Ekskresi metabolit omeprazol terutama melalui urin dan sisanya melalui feses. Omeprazol memiliki waktu paruh yang pendek, sekitar 30 menit sampai 1 jam pada pasien tanpa gangguan fungsi organ. Sedangkan pada pasien dengan gangguan fungsi organ hati memiliki waktu paruh yang lebih lama yaitu 3 jam. Selanjutnya, farmakokinetik, Ringer laktat. Yang pertama, absorpsi. Ringer laktat berlangsung secara langsung dan sistematik. Bioavailabilitas komponen aktif larutan RL adalah 100%. Waktu paruh intravaskular cairan kristaloid rata-rata dalam 20-30 menit. Yang kedua, distribusi Ringer laktat terdapat pada kompartemen ekstraseluler terutama volume intravaskular.
Selanjutnya, metabolisme natrium laktat di dalam larutan ringer laktat merupakan agen alkalisasi yang di metabolisme lambat. Laktat di dalam tubuh dipecah menjadi bikarbonat dan air melalui aktivitas oksidasi seluler. Dalam kondisi normal, proses ini membutuhkan waktu 1-2 jam. Bikarbonat kemudian akan bereaksi dengan asam menjadi karbon dioksida dan air. Selanjutnya ekskresi. Ekskresi kalsium, kalium, dan natrium terutama melalui ginjal. Selanjutnya yaitu farmakokinetik cendo. Yang pertama itu absorpsinya, jumlah dan kecepatan substansi yang diabsorpsi setelah penetesan obat dipengaruhi oleh durasi obat pada sul desak dan air mata. Eliminasi obat oleh sistem drainasi ductus nasolacrimal, ikatan substansi obat dengan protein pada air mata, dan kemampuan obat untuk difusi melalui konjungtiva dan kornea. Drainasi obat oleh ductus nasolacrimal dapat menyebabkan obat topikal memiliki efek sistemik karena absorpsi substansi obat topikal oleh mukosa hidung tidak dimetabolisme melalui hati, sehingga efek sistemik yang ditimbulkan dapat menjadi signifikan, terutama jika durasi penggunanya dalam waktu lama. Kemudian didistribusikan ke struktur di dalam mata dan ke sistemik melalui jalur anyaman trabekula. Distribusi obat di mata bergantung kepada kemampuan substansi obat untuk berikatan dengan jaringan. Jika afinitas berikatannya tinggi, maka eliminasi obat dari mata akan diperambat. Distribusi obat pada jaringan memiliki pola gradien konsentrasi yang paling tinggi di kornea. Lalu konjungtiva, humor aqueous, iris corpus, ciliaris, lensa, vitreous, koroid, dan retina. Selanjutnya yaitu metabolisme. Obat tetes mata tidak melalui metabolisme di hepar. Badan siliar merupakan sumber utama dari enzim yang akan memetabolisme obat untuk mata yang bertanggung jawab terhadap dua fase utama reaksi metabolisme untuk memulai proses detoksifikasi dan eliminasi obat dari dalam mata. Yang terakhir itu ekskresi. Drainasi aqueous humor melalui anyaman trabekula merupakan rute utama untuk ekskresi obat tetes mata. Setelah melalui anyaman trabekula, maka aqueous humor akan memasuki kanalis clem yang selanjutnya akan memasuki vena episkleral dan akhirnya akan memasuki sirkulasi sistemik. Humor aqueous juga berperan dalam distribusi obat setelah melewati lapisan korneal ke struktur jaringan mata lain seperti iris, badan siliar, dan lensa. Lalu farmakokinetik insulin. Yang pertama itu absorpsinya, injeksi insulin subkutan langsung diabsorpsi sistem peredaran darah. Absorpsi yang paling baik terjadi bila penyuntikan di area abdomen jika dibandingkan dengan lokasi lain seperti lengan atas, paha, maupun bokong. Terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan kecepatan absorpsi insulin seperti pijatan pada daerah suntikan, suhu hangat, maupun dosis yang lebih rendah. Konsentrasi puncak plasma dicapai dalam 1,5 sampai 2,5 jam setelah penyuntikan dengan konsentrasi puncak plasma sediaan 500 international unit per mililiter lebih rendah daripada sediaan 100 international unit per mililiter. Selanjutnya itu distribusi. Insulin reguler beredar di plasma sebagai monomer bebas yang akan berdifusi ke dalam jaringan. Insulin dapat menembus sawar darah otak atau blood-brain barrier. Selanjutnya itu metabolisme. Metabolisme insulin reguler terjadi di hepar sebanyak 50-60%, ginjal 35-45%, dan jaringan adiposa atau otot 20%. Waktu paruh biologis insulin reguler adalah 30-60%. Yang terakhir itu ekskresi. Ekskresi insulin reguler utamanya diperantarai oleh hepar dan ginjal. Insulin alami yang diproduksi pankreas biasanya degradasi oleh hepar sebanyak 50-60% ke vena porta. Kemudian 35-45% sisanya diekskresikan melalui urin. Namun insulin yang dimasukkan secara eksogen seperti insulin reguler memiliki profil degradasi yang berbeda di mana insulin tidak lagi melewati vena porta. Oleh karena itu, mayoritas eliminasi akan dilakukan melalui ginjal sehingga gangguan fungsi ginjal akan menurunkan clearance insulin dan memperpanjang efeknya. Baiklah semuanya, jadi itu tadi penjelasan materi kami tentang proses atma obat. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.